Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Mutakin, NPM B1A021012, ingin mengerjakan tugas video pengajaran psikologi abnormal. Baik, mari saja langsung dimulai. Yang pertama adalah pengertian dari psikologi abnormal tersebut. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Singgi Dirgagunarsa mendefinisikan psikologi abnormal atau psikopatologi sebagai lapangan psikologi yang berhubungan dengan kelainan atau hambatan kepribadian yang menyangkut proses dan isi kejiwaan. Definisi psikologi abnormal juga dapat dijumpai di Merriam-Webster Online. Yaitu pada kamus online tersebut dinyatakan bahwa psikologi abnormal atau cabang psikologi yang berkaitan dengan gangguan mental dan emosional seperti neurosis, psikosis, dan keterbelakangan mental, dan dengan fenomena normal yang tidak sepenuhnya dipahami, seperti mimpi dan hipnosis. Dari definisi di atas dapat diidentifikasikan pokok-pokok pengertian psikologi abnormal sebagai berikut, yaitu psikologi abnormal merupakan salah satu cabang dari psikologi atau psikologi khusus. 2. Yang dibahas dalam psikologi abnormal adalah segala bentuk gangguan atau kelainan jiwa, baik yang menyangkut isi mengenai apa saja yang mengalami kelainan, maupun proses mengenai faktor penyebab, manifestasi, dan akibat dari gangguan tersebut. Selanjutnya adalah penyebab dari abnormalitas itu sendiri. Yang pertama adalah kondisi genetik. Dalam pembahasan mengenai kontribusi gen terhadap istilah diathesis stress model, yang artinya di individu mewarisi banyak gen, berbagai kecenderungan untuk mengekspresikan sifat atau perilaku tertentu yang dapat diaktifkan melalui kondisi stres dari setiap individu tersebut. 2 adalah peran dari sistem saraf itu sendiri. Pakar psikopatologi merumuskan teori mengenai peran aktivitas neurotransmitter di otak yang mempengaruhi kepribadian. Contoh, orang yang impulsif mungkin memiliki aktivitas serotonin yang rendah. Perlu diketahui bahwa serotonin berfungsi untuk mengatur perilaku, mood, dan proses berpikir dari orang tersebut. 3 adalah proses perilaku dan kognitif. Teori Seligman menyebutkan bahwa orang menjadi gelisah dan depresi ketika mereka membuat atribusi bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas stres yang terjadi dalam hidupnya, baik yang mereka lakukan maupun tidak. 4 adalah pengaruh emosional. Terdapat istilah fight or flight response, adalah reaksi biologis terhadap stres yang mengancam, yang mengarahkan sumber daya pada tubuh, aliran darah dan pernafasan untuk melawan, fight, atau menjauhi, flight, ancaman. Misalnya ketika sedang dimarahi oleh orang lain, kita punya pilihan untuk memarahi orang tersebut juga, pilihan fight, atau mendiamkan orang tersebut, pilihan flight. Nomor 5 adalah pengaruh sosial dan interpersonal. Grant, Patterson, dan Yeager menemukan bahwa orang lansia yang memiliki dukungan sosial kecil dari keluarga menunjukkan tingkat depresi tinggi dan kualitas hidup yang kurang memuaskan. Pentingnya dukungan sosial bagi kesejahteraan mental seseorang. Mencari dan memilih di dalam lingkungan yang baik akan membuatmu lebih bahagia. Nomor 6 adalah faktor perkembangan. Dalam perjalanan hidup terdapat banyak fase perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Setiap perubahan menuju dari fase berikutnya tentunya mengalami pergejolakan. Ada banyak masa-masa krisis kehidupan selama kita hidup, dan tentunya jika kita mampu menghadapinya dan mampu melewatinya, kita akan menjadi manusia yang bertumbuh. Namun, jika kita tidak mampu menetapkan pilihan yang bijak selama fase kehidupan kita, maka ada kerentanan gangguan psikologis. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan psikologi abnormal. Ilmu yang pertama adalah tentunya psikiatri. Psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan gangguan jiwa, yaitu dalam hal pengenalan, pengobatan, rehabilitasi, dan pencegahan, serta juga dalam hal pembinaan dan peningkatan kesehatan jiwa itu sendiri. Psikologi abnormal berhubungan dengan psikiatri karena keduanya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan gangguan jiwa dan juga penyakit jiwa. Namun pada psikologi abnormal, usaha tersebut tidak sampai pada penyembuhan dan rehabilitasi, terlebih lagi terhadap penderita psikosis. Nomor 2 adalah neurologi. Neurologi adalah cabang dari ilmu kedokteran yang khusus mempelajari struktur dan fungsi syaraf, serta diagnosis dan penyembuhan gangguan sistem syaraf. Neurologi
Diperlukan psikologi abnormal karena terjadinya kelainan jiwa dapat disebabkan oleh kelainan pada sistem syaraf. Nomor 3 adalah psikoanalisis. Psikoanalisis memiliki dua dimensi, yaitu sebagai aliran psikologi dan teknik terapi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak membahas kepribadian manusia beserta dinamikanya. Dan sebagai teknik terapi, psikoanalisis bertolak dari anggapan bahwa gangguan jiwa dapat terjadi karena faktor organis dan terutama faktor psikologis. Oleh karena itu dapat menyembuhkan gangguan jiwa, maka harus diawali dengan mengungkap akar permasalahannya, yaitu yang bersumber dari faktor-faktor psikologis penderita itu sendiri. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.